Malam teman-teman sekalian, kita akan berbicara mengenai filsafat dari Raimundo Vanikar. Raimundo Vanikar memiliki pandangan mengenai dunia, bahwa dunia kita ini terdiri dari multi realitas karena adanya pemahaman yang tidak sama tentang kebenaran. Kebenaran agama menjadi sesuatu unik bagi Raimundo Vanikar karena di dalam setiap perbedaan di sana ada titik persamaan. Nilai-nilai yang disebut dengan kesucian, sakralitas, dan kasih itulah yang mengikat manusia. Realitas bagi Raimundo Vanikar memang sesuatu yang bersifat multi realitas, tetapi realitas yang bersifat absolut itu ada, dan realitas yang bersifat partikular itu juga ada. Itulah dunia yang bersifat absolut milik Tuhan, sisi yang bersifat transenden, dan ada sisi yang bersifat manusiawi atau antropos, itu disebut dengan imanensi. Tetapi sisi imanensi kemanusiaan dan sisi yang transenden itu tidak saling bertentangan ataupun saling menjauhi. Keduanya bagi Raimundo Vanikar ibarat sesama kita harus berdialog dan berkomunikasi, kita dengan Tuhan pun harus berkomunikasi. Kita berdialog dengan Tuhan itu adalah suatu bagian untuk meningkatkan pemahaman kita tentang iluminasi Tuhan. Iluminasi Tuhan bukan untuk orang-orang yang tidak mau berdialog dengan Tuhan. Kemudian yang namanya pengetahuan yang bersifat ilahiyah atau pengetahuan yang bisa membuat manusia saling menerima perbedaan itu harus dengan sesuatu yang bersifat dialog. Dialog ini tentu saja berdasarkan suatu pemahaman yang otentik, pemahaman yang tidak didasari oleh suatu kebohongan, tidak didasari oleh suatu keinginan untuk mendominasi. Kebenaran ini adalah kebenaran berdasarkan kasih, berdasarkan suatu sisi kebenaran yang ada di dalam kesadaran kita untuk menerima bahwa kita memang perlu berdialog dengan manusia yang lainnya. Dialog menjadi sangat penting, berdialog dengan Tuhan, sisi kita yang imanen, dan Tuhan yang transenden. Akan terjadi suatu relasi kalau ada kita berdialog dengan doa, dengan pengharapan, dan keinginan yang baik. Kemudian berdialog dengan sesama manusia yang lainnya itu merupakan harus menjadi suatu pengalaman yang sakral juga. Tentu saja kita bisa menghadirkan kesakralan itu di mana kita bisa melihat makhluk yang lainnya itu dari sisi sakralitas atau ketuhanan gitu kan. Apakah hal itu salah? Tentu saja kehadiran Tuhan harus dihadirkan oleh diri kita sebelum dia hadir ke dalam diri kita. Dan inilah yang disebut dengan kesatuan antara Tuhan, manusia, dan alam. Raimundo Vanikar menjelaskan itu sebagai kosmoteandrisme. Nah, ini adalah suatu kesatuan gitu kan. Dan multi religius, multi kebenaran itu adalah suatu batasan, itu suatu pencapaian pemahaman, suatu batasan atau pencapaian suatu pengalaman, experience, spiritualitas. Jadi secara epistemologi
suatu pengetahuan, suatu pengalaman itu menjadi sangat penting, karena di dalam memahami realitas ilahiyah itu bukan hanya dengan pemahaman teologi, tapi dengan suatu pengalaman yang bersifat langsung. Kebenaran bukan hanya ada satu, kebenaran bukan hanya ada dua atau tiga, bahkan melampaui apapun. Karena Tuhan memang termanifestasi atau dia bermanifestasi di dalam semua entitas alam semesta, tapi dia juga bersifat transenden. Dia akan melampaui semua entitas di alam semesta. Dan kita harus berdialog. Tuhan seandainya itu jauh, tapi kita harus mencoba untuk mendekatkannya. Dan Tuhan punya hak untuk mendekatkan dirinya, dan dia punya hak untuk menjauhkan dirinya. Manusia hanya bisa berdialog di dalam suatu pemahaman, di dalam suatu kasih, gitu kan, di dalam suatu kesadaran global, gitu kan, menjadi suatu masyarakat global. Dan simbolisme menjadi sesuatu yang bisa dibaca ketika kita memahami dengan cara yang rasional, intuitif, bahkan dengan pengalaman spiritual. Raimundo Vanikar menjadi seorang pemikir yang memiliki pemahaman tentang kekristenan, dan dia juga bisa memikirkan tentang dunia timur atau Hinduism itu sebagai suatu bagian upaya pencapaian atau mendialogkan antara suatu spirit knowledge dari agama yang tentu saja memiliki jalan keselamatan. Tujuan dari dialog menurut Raimundo Vanikar adalah suatu upaya untuk menjadi pemahaman yang unitas, gitu kan, tentang kemanusiaan, ketuhanan, dan alam semesta ini. Yang pasti bahwa yang namanya kita ini secara gradasi adalah manifestasi dari Tuhan, dan posisi ada Tuhan, manusia, alam ini adalah suatu perwujudan dari kreasi Tuhan, bukan suatu upaya untuk membandingkan antara Tuhan dengan alam. Bahkan alam ini adalah menjadi wajah atau penampakan atau imago Dei. Dan kita memahami tentang pengalaman beragama tidak hanya dengan cara yang bersifat rasionalis ataupun dengan